Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Amelia dari PGMI 3C dengan NIM 2481070071. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban soal-soal dari UTS MK Kajian IPA Lanjut MIST. Satu yaitu, jika waktu saya mengajak siswa kelas 5 untuk observasi di halaman sekolah, kemudian mereka menemukan berbagai makhluk hidup seperti semut, capung, rumput, bunga kertas, cacing, sampai jamur di kayu lapuk. Nah, dari situ saya langsung manfaatin momen ini buat jelasin tentang keanekaragaman hayati tingkat jenis. Dan saya pastinya akan bilang kepada mereka, coba deh perhatikan, semut dan capung itu sama-sama serangga, tapi bentuknya beda banget. Rumput dan bunga kertas juga sama tumbuhannya, tapi tampilannya berbeda. Nah, perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa mereka berasal dari jenis atau spesies yang berbeda. Lalu nantinya saya ajak siswa bikin tabel atau gambar sederhana buat membandingkan ciri-ciri makhluk hidup yang mereka temukan. Dari situ mereka jadi tahu bahwa di sekitar sekolah aja udah banyak banget makhluk hidup yang berbagai jenis. Artinya bumi ini mempunyai keanekaragaman hayati yang luar biasa. Kalau diurutkan dari yang punya jumlah spesies paling banyak sampai paling sedikit, urutannya gini: semut, capung, rumput, bunga kertas, cacing, dan jamur. Serangga seperti semut dan capung jumlah spesiesnya paling banyak di dunia, disusul dengan tumbuhan, lalu cacing dan jamur. Jadi, lewat kegiatan sederhana kayak gini, siswa bukan cuma belajar dari buku, tetapi juga bisa melihat langsung bukti keanekaragaman hayati di sekitar mereka. Selanjutnya jawaban nomor 2, yaitu perbedaan struktur daun antara tanaman lidah mertua dan bayam. Dan gimana sih hal itu berhubungan dengan fungsinya di lingkungan tempat mereka hidup. Kalau kita perhatikan, daun lidah mertua itu tebal, keras, dan agak kaku. Sementara bayam itu mempunyai daun yang lebar, tipis, dan lembut. Nah, perbedaan ini ternyata berkaitan banget sama tempat hidupnya. Lidah mertua biasanya tumbuh di lingkungan yang kering dan panas, karena itu daunnya dibuat tebal supaya bisa menyimpan air lebih banyak. Permukaannya juga dilapisi kutikula lilin yang mencegah penguapan dan pori-porinya terbuka di malam hari biar airnya itu nggak cepat hilang. Jadi tanaman ini sangat efisien dalam menyimpan air dan bisa bertahan meskipun jarang disiram. Sedangkan bayam hidup di lingkungan yang lembab dan banyak air. Daunnya tipis dan lebar supaya bisa menangkap cahaya matahari sebanyak mungkin buat fotosintesis. Karena air di sekitar melimpah, bayam nggak perlu menyimpan air di dalam daunnya. Jadi setiap tumbuhan itu mempunyai cara adaptasi yang berbeda. Lidah mertua menebalkan daunnya untuk bertahan di tempat kering, sedangkan bayam menipiskan daunnya supaya bisa tumbuh optimal di tempat yang basah. Dari sini kita belajar bahwa setiap bentuk yang diciptakan alam selalu punya fungsi dan alasan yang luar biasa. Selanjutnya jawaban nomor 3. Setiap burung memiliki bentuk kaki yang berbeda karena menyesuaikan dengan cara hidup dan lingkungannya. Burung elang memiliki kaki yang kuat dengan cakar tajam untuk mencengkram dan menangkap mangsa, seperti tikus atau ular. Nah, bentuk ini cocok untuk hidup di pegunungan dan padang rumput terbuka. Tempat elang berburu yaitu di udara. Burung itik memiliki kaki berselaput yang berfungsi sebagai dayung. Dengan kaki itu, itik dapat berenang dan bergerak di air dengan mudah. Ini menunjukkan adaptasinya terhadap kehidupan di kolam atau rawa. Kemudian ada burung pelatuk. Burung pelatuk memiliki kaki panjang dengan 2 jari ke depan dan 2 ke belakang. Nah, hal ini membantu menempel kuat di batang pohon saat mencari serangga. Kaki ini sangat sesuai dengan kehidupannya di hutan. Kemudian, jika elang memiliki kaki berselaput seperti itik, ia akan kesulitan mencengkram mangsa dan bertengger di dahan. Akibatnya, ia tidak bisa berburu dan bertahan hidup di alam liar. Dan bentuk kaki setiap burung adalah hasil adaptasi sempurna antara struktur tubuh dan fungsinya. Bukti bahwa setiap makhluk hidup itu diciptakan selaras dengan lingkungannya. Kemudian soal nomor 4, yaitu jawabannya membahas tentang peristiwa blooming alga atau ledakan populasi alga di danau. Yang pertama, analisis peristiwanya, yaitu blooming alga terjadi ketika jumlah alga di danau tumbuh sangat cepat, hingga air berubah warna menjadi hijau dan keruh. Dalam kondisi normal, alga sebenarnya sangat penting karena berperan sebagai produsen utama dalam rantaian makanan.
menyediakan makanan bagi plankton dan ikan kecil. Tapi, ketika pertumbuhannya berlebihan, keseimbangan ekosistem terganggu. Cahaya matahari pun sulit menembus air. Proses fotosintesis tanaman air terhenti, dan kehidupan di danau pun menjadi tidak stabil. Yang kedua, ada faktor penyebabnya. Ledakan alga biasanya disebabkan oleh masuknya zat hara berlebih, seperti nitrogen dan fosfor, ke dalam danau. Zat ini bisa berasal dari limbah rumah tangga, pupuk pertanian, atau kotoran hewan. Ketika terbawa air hujan ke danau, zat hara tersebut menjadi makanan bagi alga, sehingga mereka tumbuh tidak terkendali. Proses ini dikenal sebagai eutrofikasi, artinya aktivitas manusia yang tidak bijak terhadap lingkungan menjadi penyebab utama terjadinya blooming alga. Yang ketiga, yaitu proses yang menyebabkan kematian ikan secara berantai. Saat permukaan air tertutup alga tebal, sinar matahari tidak bisa menembus ke dasar danau. Tanaman air pun tidak bisa berfotosintesis dan akhirnya mati. Ketika alga dan tumbuhan itu membusuk, bakteri pengurai bekerja memecah sisa-sisa organisme. Tapi proses ini memerlukan banyak oksigen, sehingga kadar oksigen di air menurun drastis. Ikan dan makhluk air lainnya menjadi kekurangan oksigen dan mati satu persatu. Bangkai mereka kemudian membusuk, menambah bahan organik baru, dan siklus kematian terus berulang. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa alam memiliki keseimbangan yang halus. Jika manusia tidak berhati-hati, tindakan kecil seperti membuang limbah atau menggunakan pupuk berlebihan bisa membawa dampak besar bagi kehidupan di perairan. Maka dari itu, menjaga lingkungan bukan hanya tugas, tapi juga bentuk kepedulian terhadap kehidupan yang lebih luas di bumi ini. Jawaban nomor 5 yaitu keuntungan ekonomi jangka pendek. Pengubahan hutan mangrove menjadi tambak udang intensif yaitu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan menambah pemasukan daerah. Dalam jangka pendek, kegiatan ini terlihat menguntungkan secara ekonomi. Kerugian ekologis jangka panjang. Pengalih fungsian mangrove menyebabkan hilangnya perlindungan pantai dari abrasi, berkurangnya keanekaragaman hayati, serta pencemaran air dan tanah akibat limbah tambak. Akibatnya, lingkungan rusak dan produktivitas tambak menurun. Nah, yang ketiga yaitu ada solusi kompromi yang berkelanjutan. Alternatif terbaik adalah dengan sistem silvofishery, yaitu budidaya udang yang dipadukan dengan pelestarian mangrove. Sistem ini menjaga keseimbangan antara ekonomi dan ekologi karena mangrove tetap melindungi pantai dan menjaga kualitas air, sementara masyarakat tetap memperoleh penghasilan. Kemudian jawaban nomor 6. Secara ilmiah, usus buntu atau appendix bukan organ yang tidak berguna. Penelitian modern menunjukkan bahwa appendix memiliki peran penting dalam sistem kekebalan tubuh dan keseimbangan mikroba usus. Di dalam appendix sendiri terdapat jaringan limfoid yang membantu tubuh melawan infeksi. Selain itu, appendix juga menjadi tempat penyimpanan bakteri baik yang berguna bagi pencernaan. Ketika seseorang mengalami diare atau infeksi usus, banyak bakteri baik yang ikut keluar dari tubuh. Nah, pada saat itu, bakteri baik yang tersimpan di appendix membantu mengisi kembali bakteri yang hilang, sehingga sistem pencernaan bisa kembali seimbang dan sehat. Secara sederhana, fungsi appendix bisa diibaratkan seperti gudang kecil di rumah kita. Ketika persediaan makanan di dapur habis, kita bisa mengambil cadangan dari gudang tersebut agar tetap bisa makan. Begitu juga dengan usus buntu. Ketika bakteri baik di usus berkurang, appendix akan mengeluarkan cadangannya agar pencernaan tetap bekerja dengan baik. Kemudian jawaban nomor 10 yaitu, secara ilmiah, orang yang lebih tinggi biasanya lebih mudah mematikan lilin. Kenapa begitu? Karena orang yang lebih tinggi memiliki kapasitas vital paru-paru yang lebih besar, artinya paru-parunya itu bisa menampung dan menghembuskan udara dalam jumlah yang lebih banyak dan kuat. Nah, kapasitas paru ini dipengaruhi oleh tinggi badan, ukuran rongga dada, dan kekuatan otot pernapasan. Jadi, meskipun Andi dan Budi meniup lilin dengan kekuatan dan jarak yang sama, Budi yang lebih tinggi cenderung lebih mudah memadamkannya karena tiupannya lebih kuat akibat paru-parunya itu lebih besar. Selanjutnya adalah jawaban nomor 8. Diagram jaring-jaring makanan yang saya sudah buat yaitu meliputi tanaman kacang-kacangan yang dimakan oleh ulat bulu. Kemudian ulat bulu itu dimakan oleh burung pipit dan juga laba-laba, dan laba-laba pun bisa dimakan oleh burung pipit. Itulah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Semua itu saling berhubungan.
Kalau tiba-tiba ulat bulu berkurang drastis karena disemprot insektisida, apa yang akan terjadi? Nah, awalnya tanaman kacang-kacangan akan tumbuh lebih banyak karena tidak banyak ulat yang memakannya. Namun, burung pipit dan laba-laba akan kesulitan mencari makanan. Lama-lama, jumlah mereka pun bisa menurun karena kekurangan sumber energi. Dari sini kita bisa belajar bahwa dalam ekosistem, setiap makhluk hidup saling bergantung satu sama lain. Kalau satu populasi terganggu, makhluk hidup lainnya pun ikut terpengaruh. Selanjutnya jawaban nomor 9, yaitu perbandingan sistem pencernaan sapi dan manusia. Sapi termasuk hewan ruminansia atau pemamah biak. Artinya sapi punya 4 bagian lambung, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Lambung yang berlapis-lapis ini membantu sapi mencerna rumput secara bertahap. Setelah rumput ditelan, sapi akan memuntahkannya kembali untuk dikunyah lagi. Proses ini disebut memamah biak. Sedangkan manusia hanya punya satu lambung sederhana. Di dalamnya, makanan dicerna oleh asam lambung dan enzim pepsin untuk memecah protein dan lemak. Karena lambung manusia tidak memiliki ruang fermentasi seperti rumen, manusia tidak bisa mencerna rumput seperti sapi. Lalu, kenapa sapi bisa mencerna rumput yang mengandung selulosa tapi manusia tidak? Nah, di dalam lambung sapi, terutama bagian rumen, hidup banyak bakteri baik dan mikroorganisme yang menghasilkan enzim selulase. Enzim inilah yang memecahkan selulosa menjadi gula sederhana, yaitu glukosa, yang kemudian digunakan sebagai sumber energi. Sementara manusia tidak punya enzim selulase dan tidak memiliki mikroba khusus itu. Sehingga selulosa dari sayuran hanya berfungsi sebagai serat untuk membantu melancarkan buang air besar, bukan sumber energi. Karena itu, sapi hanya makan tumbuhan seperti rumput dan jerami, sedangkan manusia perlu makan makanan yang lebih bervariasi, seperti nasi, lauk pauk, sayur, dan buah agar kebutuhan gizinya terpenuhi. Selanjutnya nomor terakhir yaitu jawaban nomor 10, rancangan kegiatan pembelajaran sederhana tentang konservasi air untuk siswa kelas 3 SD. Nah, di sini saya mengambil judul kegiatannya itu menjaga setiap tetes air. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat memahami pentingnya air, mengamati penggunaan air di lingkungan sekolah, dan menunjukkan sikap hemat air dalam kegiatan sehari-hari. Nah, tahapan kegiatannya itu yang pertama ada kegiatan pendahuluan sekitar 10 menit, di mana di sini guru mengajak siswa berdiskusi ringan, seperti, anak-anak, apakah ada yang tahu kalau air di dunia habis itu bagaimana? Nah, guru menampilkan gambar sungai kering atau keran bocor lalu mengaitkannya dengan pentingnya menjaga air. Kemudian yang kedua yaitu ada kegiatan inti sekitar 30 menit. Dengan observasi langsung, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok membawa lembar observasi sederhana dan berjalan mengelilingi lingkungan sekolah seperti toilet, taman, kantin, tempat wudhu. Terus mereka mengamati dan mencatat apakah ada keran yang bocor, apakah air mengalir terus meski tidak digunakan, apakah teman-teman mencuci tangan atau menyiram tanaman dengan hemat. Lalu diskusi hasil observasinya. Setelah kembali ke kelas, tiap kelompok melaporkan temuan mereka. Guru membantu siswa menyimpulkan bahwa air akan cepat habis jika digunakan boros dan setiap orang bisa berperan menjaga air. Terus yang ketiga ada kegiatan penutup sekitar 15 menit. Guru dan siswa bersama-sama membuat poster hemat air bertuliskan pesan seperti ini. Tutup keran setelah dipakai atau gunakan air secukupnya. Nah, poster ini nantinya dipajang di sekitar sekolah. Guru menegaskan kembali pesan moral yaitu air adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga. Terus ada nilai-nilai konservasi yang ditanamkan dari rancangan ini yaitu tanggung jawab, peduli lingkungan, disiplin dan kebersamaan, syukur kepada Tuhan. Nah teman-teman, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga materi ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.